Pelapor Guru Supriyani kaget dengar fakta baru persidangan. Kanit Intelkam Polsek Bahito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini dalam masalah besar. Upayanya untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani kandas. Padahal Aibda WH sebelumnya ngotot penjarakan Supriyani atas tuduhan penganiayaan terhadap anaknya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani Andri Darmawan membongkar fakta baru. Andri membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri PN Andulo, Senin, tanggal 4 November tahun 2024, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Sebelumnya, hal serupa juga telah disampaikan Andri beberapa waktu lalu. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik. Karena itu, Andri mengatakan pihaknya bakal menghadirkan dokter forensik untuk memastikan penyebab luka korban. Kuasa hukum korban Guru Supriyani sebut pernyataan jenderal berbintang bikin gaduh. Kuasa hukum pihak korban Guru Supriyani, Laode Muhram Naadu mengatakan, berbagai pernyataan jenderal berbintang terkait kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang diduga menganiaya muridnya bikin situasi menjadi gaduh. Ia meminta publik melihat kasus ini secara berimbang. Kedua jenderal ini kan adalah polisi. Justru dari awal saat kedua jenderal ini yang berkomentar, situasi menjadi gaduh, kala Laode dalam wawancara khusus dengan Tribun Sultra. Ia mengingatkan, seorang polisi itu harus berkomentar atau berpendapat berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau berkomentar itu hanya berdasarkan adanya pemberitaan-pemberitaan di media yang melakukan spekulasi kiri kanan. Bahkan sempat juga mengomentari luka korban, padahal beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode. Dikatakannya, publik juga butuh tokoh-tokoh yang bisa membantu melihat masalah ini secara bijak dan berimbang sehingga jangan saat ada isu berlomba-lomba menghakimi. Sehingga saya mengharapkan ada juga pihak-pihak lain yang mencoba melihat permasalahan ini secara jernih, sambil kita menghormati proses pengadilan. Bagaimana hakim menemukan kebenaran dari kasus ini, katanya. Laode menyampaikan harapannya agar Supriyani mengakui kesalahannya, agar bisa diajukan restoratif justice sehingga tidak ada lagi vonis bersalah. Jika tidak mau mengakui kesalahannya, Ibu Supriyani divonis dengan tujuan agar Ibu Supriyani tidak mengulangi lagi perbuatannya, katanya. Dikatakannya, kondisi kedua orang tua korban aman. Hanya saja tekanan publik ini tekanan psikologis, di mana ketika buka media sosial melihat lagi dicibir. Begitu pula ketika buka berita, katanya. Tekanan-tekanan itulah, kata dia, yang sangat mengganggu dan merugikan pihak korban. Seperti diketahui, kasus dari guru honorer Supriyani ini akan memasuki sidang kelima, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri PN Andulo menghadirkan 8 saksi. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya adalah saksi anak, termasuk korban. Kasus ini berawal saat Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi sekaligus orang tua dari seorang siswa kelas 1 di SDN 4 Bahito, melaporkan Supriyani atas dugaan penganiayaan ke Polsek Bahito, tanggal 25 April tahun 2024. Laporan diajukan setelah ibu korban melihat ada bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun, Supriyani membantah tuduhan itu, menegaskan tidak mengajar di kelas korban dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan anak tersebut.
Puncaknya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penahanan Suryani. Kasus ini makin rumit usai ada kabar soal uang damai 50 juta hingga kasus penembakan mobil dinas. Sidang kelima Guru Supriyani, ex-Kabareskrim Susno 2J jadi saksi ahli. Sidang kelima kasus Guru Supriyani menghadirkan ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno 2J sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri atau PN Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno 2J hadir secara virtual memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan murid anak anggota polisi dengan terdakwa Guru Supriyani. Susno 2J dihadirkan kuasa hukum Guru Supriyani untuk digali keterangannya terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan dan penyelidiki atas kasus yang menjerat Guru Supriyani. Selain itu, Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi dalam proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Sidang lanjutan Guru Supriyani yang berlangsung di ruangan Cakra PN Andulo dimulai sekira pukul 9.35 WITA. Dari pantauan tribun, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andulo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik yang sama dengan Supriyani. Suasana di sekitar PN Andulo Konsel tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Selain itu, pantauan tribun Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 WITA. Kedatangan Guru Supriyani tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga juga turut hadir. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung pengadilan negeri Andulo. Sebelumnya, kuasa hukum Guru Supriyani mengatakan, Andri Darmawan mengungkap pihaknya akan menghadirkan 2 saksi ahli dalam sidang kelima ini. Adapun 2 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn. Susno 2J dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Andri mengatakan rencananya Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian sebagai ahli melalui Zoom meeting. Via Zoom, kata Andri Darmawan. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri,
ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito. Sebab, surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.